Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menargetkan selama 2 pekan uji coba penerapan protokol kesehatan COVID-19 di seluruh industri esensial sebelum diterapkannya bekerja di pabrik atau kantor WFO 100%. Syaratnya dengan catatan minimal 2 shift dan mengimplementasikan aplikasi Peduli Lindungi. Namun rencana pemerintah melakukan uji coba kerja di kantor di sektor industri yang esensial perlu dipertimbangkan masak-masak. Pasalnya penambahan kasus positif menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 belum reda. Bersama saya Aprilia Putri, kita akan berbincang lebih jauh terkait siap WFO 100%. Nah, sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Presiden Joko Widodo meresmikan ruas tol layang dalam kota Jakarta, seksi Kelapa Gading Pulau Gebang, Senin pagi. Seksi Jalan Kelapa Gading Pulau Gebang akan terkoneksi dengan jaringan jalan tol Jor Seksi E yang menghubungkan konektivitas kawasan ekonomi khusus Marunda dan menunjang akses Pelabuhan Tanjung Priok. Seksi ini merupakan bagian dari 6 ruas tol dalam kota Jakarta yang akan melengkapi struktur jaringan jalan bebas hambatan di kawasan Jabodetabek dan diharapkan mampu mengurai kemacetan ibu kota hingga 45%. Jalan tol layang dalam kota Jakarta atau sering disebut dengan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta merupakan proyek strategis nasional sesuai peraturan Presiden nomor 56 tahun 2018. Sebelumnya ruas tol ini ditargetkan rampung akhir 2019, tetapi target tersebut meleset karena beberapa kendala, di antaranya pembebasan lahan tambahan dan relokasi saluran udara tegangan tinggi 150 kV. Kita harapkan dengan telah selesainya jalan tol Pulau Gebang, Kelapa Gading sepanjang 9,3 km ini, kecepatan distribusi logistik akan semakin baik, daya saing komoditas-komoditas kita juga semakin baik, karena jalan tol ini juga terkait dengan kawasan ekonomi khusus Marunda dan juga terhubung juga dengan Pelabuhan Tanjung Priok. Ya, pemirsa, hari terakhir pemberlakuan PPKM level 4, antrian calon penumpang mengular kembali di Stasiun Bekasi, Jawa Barat. Petugas masih melakukan pemeriksaan surat tanda registrasi pekerja, STRP maupun surat dinas lain sebagai persyaratan penumpang kereta komuter lain. Mengurai antrian panjang, ribuan calon penumpang petugas melakukan buka tutup penjagaan di area Stasiun Bekasi, Jawa Barat. Di hari terakhir PPKM level 4, petugas masih memeriksa STRP calon penumpang di pintu masuk stasiun. Selain bekerja di sektor esensial dan kritikal, pekerja di sejumlah sektor telah dibuka pemerintah juga diperbolehkan naik kereta dengan menunjukkan surat dinas. Kebijakan ini juga berlaku bagi penumpang yang memiliki kepentingan mendesak seperti keperluan medis, persalinan, duka cita, maupun vaksinasi. Penerbitan STRP bagi sektor esensial dan kritikal bagi penumpang kereta komuter lain di Jabodetabek untuk membatasi mobilitas masyarakat dan mencegah penyebaran kasus COVID-19. Ya, pemirsa, Pemprov DKI Jakarta mengklaim ibu kota sudah masuk zona hijau. Hal ini dibuktikan dengan kasus aktif COVID-19 yang turun signifikan dan capaian vaksinasi telah melampaui target. Klaim Jakarta masuk zona hijau disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria saat meninjau vaksinasi di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan Minggu siang. Wagub menegaskan vaksinasi di DKI Jakarta sudah melampaui target yang diberikan pemerintah pusat. Saat ini total dosis vaksin yang diberikan mencapai 14 juta dengan rincian 9,3 juta untuk dosis pertama dan sisanya dosis kedua. Jumlah ini jauh dari target pemerintah pusat sebanyak 8,8 juta dosis vaksin tahap pertama. Pemprov DKI Jakarta kini meningkatkan target vaksinasi menjadi 11 juta dosis, mengingat 30 hingga 40% penerima vaksin di DKI Jakarta adalah warga non-DKI Jakarta. Kita bersyukur Jakarta sudah
masuk zona hijau dan sudah memenuhi herd immunity. Namun demikian, kami minta semua warga tetap disiplin, patuh dan taat, tetap berada di rumah sebagai tempat terbaik, laksanakan protokol kesehatan 5M secara disiplin dan patuh, laksanakan PPKM level 4 dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, pemirsa, perbincangan akan kami lanjutkan pada segmen kedua di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.